Shalom adik-adik. Adik-adik, kasih Allah buat kita tuh sungguh amat besar. Kita hari ini masih boleh menghirup udara segar, menikmati makanan, itu semua karena kasih-Nya. Hari ini mari, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Allah kita. Sebelumnya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur akan kasih-Mu yang begitu besar, penyertaan-Mu yang begitu nyata kepada kami, keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami. Kami bersyukur Bapa untuk kehadiran mereka dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan memuji Engkau, memuliakan Engkau, juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu semua mempertumbuhkan kami dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Allah kita. Terpujilah Dia karena kasih-Nya dan kebesaran-Nya. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud. Sembahkan mahkota mulia, dihormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, dihormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkan ku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkan ku, beri hormat padanya. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Adik-adik, sungguh kita patut bersyukur memiliki Allah yang sungguh besar, sungguh luar biasa. Sebentar adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan sebagai gembala akan menuntun kita sehingga kita tak tersesat, sehingga kita malah bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Arti kehadirat-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita pujikan sekali lagi lagu ini. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu,
dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Adik-adik, hari ini Losa Herti akan membawakan renungan firman Tuhan bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, kami boleh merenungkan dengan baik, sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adikku, siapa yang pernah sebel, pernah kesel sama orang karena orang ini memberikan kata-kata yang tidak benar tentang kita. Jadi orang ini cerita sesuatu yang bohong tentang kita kepada orang-orang lain. Misalnya nih ya, ada orang yang cerita, kamu tahu nggak, Herti itu orangnya begini-begini loh. Tetapi ternyata itu tidak benar ya. Oh, Herti itu ternyata kalau di rumah itu suka males-malesan. Ternyata itu tidak benar. Please, I don't have any time for any gossip now. Yes. Tetapi ternyata itu tidak benar ya. Oh, Herti itu ternyata kalau di rumah itu suka males-malesan. Ternyata itu tidak benar. Nah, gimana perasaan kita kalau misalnya kita tahu ada orang yang berkata tidak benar tentang kita? Marah ya? Jengkel ya? Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu ya. Hari ini kita mau belajar betapa tidak enaknya berbicara tentang orang lain hal yang tidak benar ya. Nah, betapa Tuhan juga tidak suka akan hal itu. Nah, adik-adik, ada sebuah cerita dalam Alkitab, ada sebuah kisah dalam Alkitab tentang seorang pemimpin, seorang raja dan seorang ratu yang mengatakan hal yang buruk tentang satu orang ya, sehingga mengakibatkan kematian kepada orang ini. Wah, seram ya. Nah, benar adik-adik. Nah, adik-adikku, ada seorang yang bernama Bapak Nabot. Ya, Bapak Nabot ini adalah seorang yang memiliki kebun anggur yang sangat bagus. Ya, kebun anggur yang sangat bagus dekat dengan istana raja. Nah, raja yang saat itu berkuasa adalah Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini berjalan-jalan di sekitar istananya, lalu kemudian dia melihat kebun anggurnya Nabot. Lalu dia melihat, wah betapa baiknya kebun anggur ini, wah saya ingin memilikinya. Lalu kemudian dia bertemu dengan Nabot. Dia bilang sama Nabot, Nabot, ini kebun anggurmu itu sangat baik dan dekat pula dengan istanaku. Bolehkah saya memilikinya? Saya akan memberikanmu kebun anggur yang jauh lebih baik. Ya, atau kalau kamu mau saya bisa menggantinya dengan uang. Nah, kebun anggurmu ini aku mau ubah menjadi kebun sayur ya. Wah, si Bapak Nabot waktu mendengarkan ini dia merasa tidak setuju ya. Dia bilang kepada raja, ampun paduka raja, hamba tidak mau menjual
kebun anggur ini atau memberikannya kepada tuanku, karena kebun anggur ini adalah warisan dari orang tuaku, dari nenek moyangku untukku, dan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ya, lalu dia meminta maaf kepada raja karena tidak mau memberikannya. Lalu si raja ini, Raja Ahab ini begitu sangat sedih, begitu sangat marah. Dia pulang ke istananya, dia tidak mau makan ya, dia tidak mau minum, dia ngambek ya, dia marah sekali. Seorang ratu, yaitu istrinya ya, bernama Isabel ya, dia datang melihat Ahab dan bilang, "Paduka, kenapa mukanya kok murung sekali?" Wah, Raja Ahab ini bercerita kepada ratu ya, kepada istrinya tentang kebun anggur Nabot, bagaimana dia menginginkannya tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Wah, Isabel ini bilang, "Tuanku, engkau kan raja, gampang untuk memiliki itu. Tenang tuanku, aku akan mengaturnya, maka kebun anggur itu akan menjadi milikmu." Wah, si Raja Ahab ini mempercayakan istrinya ya untuk mendapatkan kebun anggur itu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ratu Isabel ini berbuat sesuatu yang curang ya. Dia mengumpulkan ya para tua-tua pada saat itu ya, dan kemudian mereka bilang, Isabel bilang, "Ayo kamu buat satu hari puasa dan biarlah semua orang berkumpul di hari itu, dan tempatkanlah Nabot di tempat duduk kehormatan. Lalu ketika Nabot sudah ada di sana, nah 2 orang di antara kamu harus berkata bohong tentang Nabot. Bilang Nabot itu adalah orang yang menghina raja dan juga menghina Tuhan." Wah ya, ini si Ratu Isabel ini merancangkan suatu perbuatan yang jahat supaya orang-orang berkata bohong, bersaksi dusta tentang Nabot. Wah, benar juga tuh, benar saja adik-adik. Ketika hari yang ditentukan tiba, orang-orang berpuasa, lalu kemudian mereka berkumpul di satu tempat ya, lalu muncullah 2 orang yang sudah diatur oleh Isabel ya. Mereka mengatakan kebohongan tentang Nabot. Mereka mengatakan Nabot sudah menghina raja, Nabot sudah menghina Tuhan, padahal Nabot tidak melakukan itu. Nah, adik-adikku, pada saat itu kalau ada orang yang berani menghina Tuhan, ada orang yang berani menghina, bahkan menghina raja, ya, dia harus dihukum. Dia harus dihukum dengan dilempari batu sampai mati. Ya, dan benar saja adik-adik, ketika Nabot sudah mendengar semua perkataan-perkataan bohong itu, dia tidak bisa menyangkalnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Nabot diseret keluar dari ruangan pertemuan itu, lalu kemudian mereka melempari Nabot dengan batu sampai Nabot mati. Ya, mati karena perkataan yang bohong, perkataan dusta tentang dia. Nah, setelah Nabot mati adik-adik, Isabel datang kepada Raja Ahab. Ya, Isabel bilang, "Raja, orang yang punya kebun anggur itu sudah mati sekarang. Kamu boleh memiliki kebun anggurnya." Mendengar hal itu, Raja Ahab bukannya sedih, bukannya merasa bersalah, tetapi dia begitu senang dan bersemangat. Dia buru-buru pergi ke kebun anggurnya Bapak Nabot. Nah, tetapi apa yang dia temui di sana adik-adik? Ternyata di sana Nabi Elia sudah menunggu Raja Ahab. Ya, apa yang dikatakan Nabi Elia kepada Ahab? Nabi Elia bilang kepada Raja Ahab, "Raja, aku membawa pesan dari Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang engkau katakan, apa yang engkau lakukan kepada Nabot. Karena engkau telah bahkan membunuh dan juga merampas milik seseorang, maka engkau akan dihukum." Adik-adik mendengarkan hal ini, barulah Raja Ahab ini merasa sangat ketakutan dan merasa menyesal akan perbuatannya. Ya, karena dia juga menjadi orang yang bersalah. Selain karena mengingini milik orang lain, ya, dia juga merampas dengan bahkan membunuh pemiliknya. Betul, memang yang merencanakan itu adalah Isabel. Ternyata dia mendukungnya, dia tidak menghalangi sama sekali. Nah, adik-adikku, kita bisa melihat ya, harusnya seorang raja
dan juga seorang ratu harus menjadi teladan, tetapi mereka melakukan hal yang jahat. Adik-adik, kita bisa melihat betapa perkataan bohong atau dusta itu bukan hanya berakibat tidak baik kepada orang yang menjadi sasaran kebohongan itu, tetapi juga orang yang berbohong. Ya, dia tidak menjaga integritasnya sebagai seorang raja. Harusnya dia berkata hal yang jujur, harusnya dia berkata hal yang baik tentang seseorang, tetapi malah berbohong kepada orang lain. Adik-adikku, tidak enak kan kalau kita dikata-katain orang di belakang kita tentang hal yang bohong pula. Ya, itu merusak hatinya, ya, menyakiti hatinya, bahkan mungkin merusak hidupnya, membuat orang lain kecewa, sakit hati. Dan juga sebenarnya itu merusak citra diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita berbicara tentang orang lain, hal-hal yang bohong, ya, bukan hanya menjelekkan orang itu, membuat orang itu terlihat jelek di mata orang lain. Sebenarnya itu membuat diri kita sendiri juga terlihat jelek di mata orang lain. Ya, terutama di matanya Tuhan. Kita berarti tidak menjadi orang yang menjaga gambar dan rupa Tuhan yang ada dalam diri kita. Makanya sedemikian seriusnya hal berbohong ini sehingga sampai Tuhan mengatakan dalam perintahnya, salah satu perintahnya dari 10 perintah Tuhan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Adik-adikku, Losa Herti percaya adik-adik yang mendengarkan hari ini adalah adik-adik yang baik, yang tidak akan mau mengatakan hal bohong tentang orang lain, tidak akan mau mengatakan dusta terhadap orang lain, karena hal itu bukan hanya menyakiti dia, kita juga merusak gambar diri kita, gambar diri Tuhan yang ada dalam diri kita. Yuk, mari kita menjaga, ya, citra diri kita di hadapan Tuhan. Kita juga menjaga integritas kita sebagai anak-anak Tuhan dengan selalu mengatakan kebenaran, dengan selalu mengatakan hal benar baik tentang orang lain dan juga tentang apapun di sekitar kita, supaya Tuhan berkenan dan juga Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Dan jika ternyata kita pernah melakukannya, yuk minta maaf, menyesallah kepada Tuhan. Kalian tahu Raja Ahab yang menyesal itu, Tuhan mengampuninya pada saat itu. Tuhan mengatakan kepada Raja Ahab melalui Nabi Elia, Ahab tidak akan dihukum saat itu juga, tetapi hukumannya memang pasti akan diberikan, tetapi kepada keturunannya. Tuhan kan Maha Pengampun, Maha Pengasih, ya. Dia sangat mau kita datang kepadanya. Nah, adik-adik, yuk kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan jika kita pernah melakukan perkataan-perkataan bohong tentang orang lain, dan berjanji kepada Tuhan supaya kita tetap bisa menjaga diri kita mengatakan yang benar-benar saja tentang orang lain. Ya, yuk jaga citra diri Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menciptakan kami segambar dan serupa denganmu, ya Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kami harus menjaga gambar dan rupa Tuhan, citra Tuhan yang ada dalam diri kami, dengan selalu berkata kebenaran tentang orang lain di sekitar kami, tidak mau mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang orang lain di sekitar kami, ya Tuhan. Tuhan, jika kami pernah melakukan hal seperti itu, berbohong atau berdusta tentang orang lain, Tuhan ampunilah kami, ya Tuhan, dan biarlah Engkau tolong kami untuk terus belajar, berani mengatakan hal-hal yang baik, berani mengatakan hal-hal yang benar tentang orang lain, supaya kami tidak menyakiti hati orang lain dan juga menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan, dan Engkau yang mengampuni kami jika dalam merenungkan firman Tuhan kami melakukan hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahanmu boleh ditransfer oleh papa mamamu ke rekening GKA Gloria Rungkut. Kamu bisa scan QRIS yang sudah tertera di layar kamu. Tuhan Yesus memberkati.